Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Teresia Larabulan. Saya dari kelompok 11 program studi ICT Literasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek ICT berupa proposal kegiatan dengan judul Sosialisasi ICT Literasi tentang bijak bermedia sosial untuk komunitas Youth Light Generation Langgur. Baik, yang pertama latar belakang. Apa yang menjadi latar belakang dan apa yang menjadi alasan mengapa kami mengambil judul proposal ini adalah dengan melihat perkembangan teknologi komunikasi pada zaman ini yang sangat pesat. Teknologi komunikasi yang diiringi dengan kehadiran media massa sudah memberi banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada era digital semacam ini, dunia berada dalam genggaman kita. Walaupun kita berada di satu tempat dan dalam satu waktu, namun kita bisa memantau seluruh keadaan di seluruh dunia. Kita juga tidak bisa membendung arus informasi yang mengalir begitu deras, tidak hanya melalui media massa saja, tetapi juga melalui media sosial. Media sosial saat ini tidak hanya dipandang sebagai ajang bersosialisasi di dunia maya semata antara satu pengguna media sosial dengan pengguna media sosial lain. Namun, media sosial sudah berkembang menjadi ajang penyaluran ide-ide yang berkaitan dengan banyak aspek kehidupan serta membagikannya kepada orang lain. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika media sosial digunakan sebagai ajang propaganda negatif untuk suatu kepentingan tertentu dan penggunaan media sosial itu digunakan secara tidak bijak. Itulah yang menjadi alasannya. Yang kedua, latar belakang kami yang kedua, bila dilihat di bagian bawah, kami mengutip dari laporan riset tahunan Microsoft berjudul Digital Civility Index atau DCI, di mana riset ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesopanan pengguna internet. Laporan ini diselenggarakan pada bulan Februari tahun 2020 dan melibatkan 16.000 responden di 32 negara yang terdiri dari kaum muda dan juga kaum dewasa. Survei ini menggunakan skor dari 0 sampai 100, di mana makin rendah skor berarti makin tinggi tingkat kesopanan penggunaan media sosial di negara tersebut. Berdasarkan hasil survei tersebut, negara Indonesia menempati ranking ke-29 dari 32 negara dengan indeks skor 76. Oleh karena itu, Indonesia mendapat predikat negara dengan netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Tentunya ada alasan mengapa Microsoft menobatkan Indonesia sebagai negara dengan netizen tidak sopan se-Asia Tenggara. Alasan yang pertama adalah mudahnya termakan hoaks. Mudah terpengaruh dengan hoaks membuat kadar ketidaksopanan warga negara Indonesia makin meningkat dengan nilai 47% lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 di angka 33%. Selain faktor hoaks menjadi penilaian dalam survei ini juga dipengaruhi dari segi ujaran kebencian. Netizen Indonesia diklaim berada di angka 27% karena netizen Indonesia kurang sopan dalam berkomentar, mulai dari isu agama, politik, maupun sosial di media sosial. Alasan yang kedua adalah diskriminasi. Pada survei yang dilakukan, Microsoft memperoleh angka atau poin diskriminasi untuk negara Indonesia pada kisaran 13%. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan mempersalahkan suku, ras, atau kalangan tertentu yang mayoritas maupun minoritas di media sosial. Baik, bila dilihat dalam gambar di bawah ini, memperlihatkan data tren pengguna internet dan media sosial pada tahun 2021 di bulan Januari. Total populasi atau jumlah penduduk negara Indonesia terdiri dari 274,9 juta. Total pengguna mobile terdiri dari 345,3 juta,
pengguna internet terdiri dari 202,6 juta dan pengguna media sosial aktif terdiri dari 170 juta. Baik, itulah yang menjadi alasan dan menjadi latar belakang kami mengambil judul proposal ini. Oke, berikut dan yang menjadi tujuan dari kegiatan ini, proposal kegiatan ini yang pertama memberikan gambaran mengenai bagaimana menggunakan media sosial secara bijak. Yang kedua, memberikan gambaran tentang dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan media sosial. Yang ketiga, mendorong para siswa maupun para anggota di komunitas itu agar memiliki karakter yang baik dalam menggunakan media sosial. Baik, berikut adalah state of the art jurnal penelitian sebelumnya yang kami gunakan sebagai referensi dalam pembuatan proposal ini. Yang pertama ada jurnal berjudul Perkembangan Media Sosial yang ditulis oleh Clarissa Thalia Lazanda pada tahun 2018 dengan hasil penelitian sebagai berikut. Yang kedua ada evolusi media sosial yang ditulis oleh Sugi pada tahun 2013 dengan hasil penelitian tersebut. Yang ketiga, identifikasi media sosial sebagai sistem komunikasi oleh Yuni Saharai pada tahun 2016 dengan hasil penelitian sebagai berikut. Yang keempat, ada jurnal berjudul Komunikasi dan Media Sosial atau Communication and Social Media yang ditulis oleh Erika Dwi Setiawati pada tahun 2016 dengan hasil penelitian sebagai berikut. Yang kelima, ada Berpikir Bijak dalam Bermedia Sosial yang ditulis oleh Kusuma Dewanti pada tahun 2018 dengan hasil penelitian sebagai berikut. Berikut adalah roadmap atau peta jalan dalam pembuatan proposal kegiatan kami. Yang pertama, analisis perilaku pengguna media sosial, terutama bagi para pelajar. Karena dalam komunitas ini, mayoritasnya adalah para pelajar. Yang kedua adalah identifikasi faktor ketidaksopanan para pelajar dalam menggunakan media sosial. Yang ketiga, solusi dan cara bijak bermedia sosial yang baik dan benar. Oke, ini adalah bagian akhir pembuatan proposal kami dari tahap permulaan sampai pada selesai. Berikut adalah metode kegiatan. Metode pelaksanaan kegiatan bijak bermedia sosial ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang ditujukan kepada seluruh pengurus komunitas Youth Light Generation Langgur. Materi webinar diberikan dalam bentuk penyuluhan interaktif dengan peserta tentang 1. Penjelasan umum fenomena internet dan media sosial saat ini. Yang kedua, penjelasan tentang dampak positif dan negatif penggunaan media sosial. Yang ketiga, penjelasan tentang cara menggunakan media sosial secara cerdas dan bijak. Baik, ini adalah jadwal pembuatan proposal kami. Yang pertama, pengumpulan proposal di minggu ke-8 dan minggu ke-9 dalam semester 1 ini. Yang kedua, pengajuan kerjasama pada minggu ke-13. Yang ketiga, tahap pelaksanaan dari minggu 10 sampai minggu 13. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan pada minggu ke-14, penyusunan laporan pada minggu ke-15, pengumpulan laporan kegiatan pada minggu ke-16. Baik. Berikut adalah rundown acara yang kami rancang, mulai dari pembukaan, sambutan ketua program, sambutan dosen pengampu, ICT literasi, sambutan ketua komunitas, pemaparan materi, sesi tanya jawab, kuis, foto bersama, dan penutupan. Baik, itu adalah penjelasan mengenai proposal kegiatan kami, di mana kesimpulan yang dapat diambil adalah perkembangan dan penggunaan media sosial saat ini yang sangat cepat dalam komunikasi. Hal ini karena media sosial digunakan sebagai tempat untuk menyampaikan pendapat, berbagai opini, dan meningkatkan diskusi serta membangun komunikasi dengan orang lain. Namun, media sosial sangat penting dan sangat penting sekali untuk digunakan secara bijak dan cerdas. Ya,
Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila dalam presentasi ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian dan di hati Ibu dosen pengampu, dari tempat ini saya memohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.